Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibra Aprian Hendra Wijaya, NPM 211010257, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia dengan 3 judul. Judul yang pertama, Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Yang kedua, Penulis karangan. Dan yang ketiga, Pilihan kata. Baiklah, langsung saja dengan judul yang pertama, yaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dalam berikrar: 1. Bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa, yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada bab 15 pada pasal 36 Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Berangka Bara dan Berahi Berangka tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tanpa
tampak makin jelas peninggalan kerajaan Islam, baik berupa batu bertulis seperti batu tulisan pada batu nisan di Minye Tujuh Aceh berangka tahun 1380 Masehi maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat raja-raja Pasai, sejarah Melayu Taju Salatin dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar perdagangan, antar bahasa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaan bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara. Dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta dan bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa dari Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangan muncul dari berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia. Dengan pesat peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Baiklah, judul yang kedua yaitu penulis karangan. Penulis karangan adalah suatu karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 5 jenis karangan yang umum dijumpai oleh keseharian kita adalah narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi dan persuasi. Dalam praktiknya, karangan murni yang dapat berdiri sendiri adalah karangan narasi, eksposisi, dan persuasi, dan yang lainnya hanya sebagai perlengkapan dari karangan lainnya. Untuk itu, seseorang penulis harus mengetahui cara ciri setiap jenis karangannya. Mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan mengulas topik guna memperoleh hasil akhir berupa keragaman. Adapun pengertian karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitiannya. 4 aspek karakteristik karya ilmiah.
struktur sajian, komponen dan substansi, sikap penulis, penggunaan bahasa, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, resertasi, sinopsis, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Pengertian karangan semi ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Ciri-ciri karangan semi ilmiah adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Fakta yang dituliskan subjektif, gaya bahasa formal dan populer. Mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu usulan, bersifat argumentatif. Pengertian karangan non-ilmiah adalah suatu ciri yang pasti ada dalam tulis fiksi. Kisahnya yaitu berupa kisah rekaan. Kisahnya yang berupa kisah rekaman. Ciri-ciri karangan non-ilmiah adalah ditulis berdasarkan fakta pribadi. Fakta yang disimpulkan subjektifnya, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, menyajikan dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif. Situasi dramatisir. Bersifat imajinatif, situasi didramatisir, bersifat persuasif dengan dukungan bukti. Adapun tahapan penulis karangan menentukan tema dan judul, mengumpulkan bahasa karangan, menyeleksi bahan, membuat kerangka, mengembangkan karangan-karangan. Baiklah, judul yang ketiga yaitu pilihan kata. Pilihan kata atau diksi adalah ungkapan yang menyebutkan pilihan kata adalah cerminan seseorang. Ungkapan tersebut ada sebenarnya mengingat kata adalah unsur yang sangat penting dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. Bahasa memiliki dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk mengacu pada wujud visual dari bahasa itu, sedangkan aspek makna mengacu pada pengertian yang ditimbulkan oleh bentuk bahasa dibentuk oleh bahasa itu sendiri. Di samping itu, dengan pilihan kata yang cermat akan diperoleh kosakata yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki pembacaan dan pendengar. Syarat pilihan kata. Terdapat 3 syarat dalam pilihan kata, yakni tempat benar dan lazim. Tempat yang dimaksud dengan tempat adalah bahwa kata itu dapat mengungkapkan gagasan secara cermat. Kecepatannya dalam pemilihan kata dapat meminimalisasi kesalahpahaman pendengar atau pembaca yang benar. Yang dimaksud benar adalah kata itu sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Lazim. Yang dimaksud dengan lazim adalah bahwa kata yang dipakai adalah dalam bentuk yang sudah dibiasakan dan bentuk merupakan bentuk yang dibuat-buat pemilihan. Kata didasari oleh pilihan pembicara atau penulis
kata dalam makna. Tersurat adalah kata kata dalam makna yang wajar. Sedangkan kata dalam makna tersebut yang tersirat dalam adalah kata yang mempunyai sejumlah pertalian pikiran yang dapat menimbulkan arti lain dengan berbagai nilai rasa. Ungkapan idiomatik merupakan konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan yang bersikap idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat pilihan kata dalam tulisan, kata umum dan kata khusus. Dalam hal ini, kata yang acuannya lebih luas disebut kata umum seperti ikan, sedangkan kata yang lebih khusus dibuat kata khusus seperti gurame, lele, dan tawas. Dalam hal ini, kata umum disebut superordinat dan khusus disebut hiponim. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.